Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari makalah yang berjudul Negara dan Konstitusi. Pembahasan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan dasar berdirinya suatu negara, termasuk Indonesia, serta bagaimana hukum tertinggi atau konstitusi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan pendahuluan. Setiap negara di dunia memiliki sistem dan aturan yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang berhak memerintah, serta bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah diatur. Aturan dasar inilah yang disebut konstitusi. Dan tanpa adanya konstitusi, negara akan kehilangan arah dan legitimasi hukum. Di Indonesia, dasar konstitusional yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan. Konstitusi inilah yang memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang serta menjamin hak dan kebebasan warga negara. Makalah ini membahas hubungan antara negara dan konstitusi, fungsi serta kedudukan konstitusi, tantangan pelaksanaannya, dan relevansinya dalam kehidupan warga negara. Selanjutnya, pengertian negara. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi kekuasaan tertinggi yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ada 3 unsur utama pembentuk negara, yaitu yang pertama rakyat, yaitu sekumpulan orang yang menjadi penduduk dan warga negara. Yang kedua yaitu wilayah, yakni tempat atau batas geografis di mana kedaulatan negara berlaku. Dan yang terakhir atau yang ketiga pemerintah yang berdaulat, yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara. Dalam konteks Indonesia, ketiga unsur ini diwujudkan dalam bentuk negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Negara bertugas menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. 3. Atau yang selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara. Konstitusi menetapkan struktur lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan kata lain, konstitusi adalah jiwa dan dasar hukum bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi tertulis yang berlaku adalah UUD 1945. Dokumen ini tidak hanya berisi aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa, seperti demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai cerminan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya atau yang keempat adalah hubungan antar negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Negara memerlukan konstitusi agar memiliki dasar hukum dan legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Sebaliknya, konstitusi memerlukan negara agar ketentuan di dalamnya dapat dilaksanakan secara nyata. Tanpa konstitusi, negara berpotensi menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Sedangkan tanpa negara, konstitusi hanya menjadi dokumen yang tidak memiliki makna praktis. Konstitusi berfungsi mengatur, membatasi, dan mengarahkan kekuasaan negara agar sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Hubungan ini tampak jelas dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana kekuasaan dibagi secara seimbang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang diatur secara tegas oleh konstitusi. Selanjutnya atau yang kelima adalah fungsi dan kedudukan konstitusi dalam negara. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum
tertinggi dalam suatu negara. Semua peraturan, kebijakan, maupun keputusan pemerintah harus tunduk pada konstitusi. Ada beberapa fungsi utama konstitusi, yaitu sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sebagai sumber legitimasi hukum yang memberikan dasar bagi lembaga negara untuk bertindak. Selanjutnya sebagai pelindung hak asasi manusia karena di dalamnya terdapat jaminan hak-hak dasar warga negara. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah agar setiap tindakan negara memiliki landasan hukum. Sebagai alat pemersatu bangsa dengan menegaskan dasar negara, bentuk pemerintahan, dan tujuan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, semua peraturan perundang-undangan dari undang-undang hingga peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang menjadikan UUD 1945 sebagai puncak hierarki hukum nasional. Selanjutnya atau yang keenam adalah peran konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi berperan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menetapkan bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang memiliki wewenang, dan bagaimana kekuasaan itu diawasi. Di Indonesia misalnya, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen. Selain itu, konstitusi juga menyediakan mekanisme untuk melakukan perubahan atau amandemen agar aturan dasar negara tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun, perubahan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengubah nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar berdirinya negara. Selanjutnya atau yang ketujuh adalah tantangan dan dinamika konstitusional di Indonesia. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap konstitusi masih sering terjadi. Selanjutnya ketimpangan antara hukum tertulis dan pelaksananya, di mana praktik politik terkadang tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Selanjutnya dominasi kepentingan politik yang dapat mengaburkan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Lalu ada reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan. Amandemen ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun pekerjaan besar seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia masih harus terus diperjuangkan agar cita-cita konstitusi benar-benar terwujud. Selanjutnya atau yang kedelapan adalah relevansi konstitusi bagi warga negara. Konstitusi tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan setiap warga negara. Melalui konstitusi, kita memperoleh jaminan atas berbagai hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, konstitusi juga menegaskan kewajiban warga negara seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, konstitusi juga menegaskan kewajiban warga negara seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan ikut menjaga keutuhan negara. Pemahaman terhadap konstitusi penting untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, yaitu kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Dengan memahami konstitusi, masyarakat dapat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita sampai ke kesimpulan atau nomor 9. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa negara dan konstitusi adalah dua pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kehidupan bersama, sedangkan konstitusi menjadi pedoman dan batasan dalam menjalankan kekuasaan. Melalui konstitusi, negara dapat menjamin hak-hak warganya dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga dan menghormati konstitusi berarti menjaga keberlangsungan negara itu sendiri.
Sebagai warga negara yang baik, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penutup, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menanamkan kesadaran bahwa konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, melainkan roh dan arah kehidupan bangsa. Dengan memahami konstitusi, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Mari kita jadikan konstitusi sebagai pegangan hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian teman-teman dan rekan-rekan presentasi dari saya. Maaf bila ada salah dan kekurangan dari kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.